Kembali kita bertemu saudara-saudaraku dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang meditasi. Topik kita hari ini adalah bagaimana atau kapan pertama sekali persoalan itu hadir dalam kehidupan manusia. Kapan pertama sekali manusia itu bermasalah? Itu topik kita. Topik ini saya harapkan dapat menjadi inspirasi buat kita, menjadikan kita harus bagaimana untuk menjalani kehidupan keseharian kita. Saya akan mulai hal ini dari mulai awal kejadian. Awal kejadian yang kita sebut sebagai takdir. Kita melihat takdir yang akan dijalani oleh manusia. Jadi manusia pertama itu, katakan takdirnya sebagai raja, katakan gitu. Sebagai raja di dalam satu negara, itu takdir yang pertama ditetapkan dan kita harus menjalani takdir itu. Mampu nggak kita menjalani takdir itu? Takdir sudah jelas adalah keniscayaan Tuhan terhadap ciptaannya. Artinya Tuhan punya harapan terhadap penerima takdir. Oleh sebab itu, saya selalu menyatakan, berbahagialah dalam takdir. Atau perindahlah takdirmu. Karena memang bahagia itu adalah goals kita. Di mana frame-nya adalah kasih sayang yang mampu menjadikan kita tegak pada kebenaran, welas asih, empati, toleran, maklum, sabar. Mampu memaknai jabatan dan pangkat, kepemilikan harta benda, dan gelar akademis. Itu frame-nya. Nah, ketika kita keluar dari frame ini, kita lihat kejadiannya. Katakan seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi raja pada awal ciptaannya, pada takdir awalnya. Jadi raja, pesona bumi, karena begitu dia turunkan jadi raja, memang katakan dia mencapai raja itu, dia menjadi raja itu. Cuman pertanyaannya, apakah raja yang dikehendaki oleh koridor bahagia tadi? Kasih sayang, empati, dan seterusnya. Nah, ternyata ketika kita, katakan kita yang jadi raja itu, tidak mampu mengimplementasikan kebahagiaan itu dalam frame kasih sayang, maka kita akan bermasalah terhadap Tuhan kita. Pertama sekali masalah itu, ketika kita tidak bisa memaknai takdir sebagai sesuatu yang harus kita memang jalankan. Dan kita berbahagia dengan takdir itu. Nah, kenapa manusia bisa begitu? Karena ketika manusia dilahirkan, frekuensi kerja selnya berbeda dengan frekuensi kerja sel jiwa atau sel-sel yang ada dalam kandungan ketika tumbuh kembang fisiknya. Nah, karena lupa ini, maka pesona bumi itu sangat menggoda. Kita paham terdiri dari fisik, pikiran, spirit yang diantaranya adalah jiwa dan ruh. Ini tidak bisa kerja secara simetris ketika kita memang tidak mampu untuk mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak jiwa. Maka pesona bumi itu, pesona keduniawian itu akan menggoda kita. Nafsu akan menjadi dominan, ego akan menjadi dominan, raja. Sehingga kita tidak on the track. Jadi sebetulnya pokok permasalahan itu yang pertama hadir ya ketika itu kita pertama diturunkan untuk menjalankan takdir kita yang pertama. Nah, tentu ada kita ketahui bahwasanya berikutnya setelah kita mati, ketika akan diturunkan lagi ke muka bumi oleh karena sebab kehendak Tuhan, maka kita dievaluasi.
Ketika kita dievaluasi, maka kita lahirlah karena kita tidak menjalankan takdir dengan benar, maka turunlah grade kita, bukan jadi raja lagi. Mungkin jadi apa gitu. Nah, ketika kita turun yang kedua kali ini, masalah bertambah banyak. Karena kenapa? Ketika kita lahir sudah membawa, katakanlah karma, sebab akibat. Sudah membawa persoalan. Sudah membawa masalah. Nah, fisik kita juga yang diambil dari keturunan kita juga bermasalah. Jadi kita bermasalah, hadir dalam kehidupan bermasalah. Lahir ke dunia, lahir ke bumi, dihadapkan kepada ibu dan ayah dan keluarga yang juga punya masalah. Dalam episode berikutnya gitu kan. Punya masalah. Jadi kita memang lahir dalam lingkungan masalah. Pertanyaannya bagaimana kan menyelesaikan masalah ini? Tentu kita harus mengerti. Untuk bisa mengerti banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi untuk kita bisa mengerti, yang pertama sekali yang berpotensi untuk bisa mengembalikan tujuan kita dilahirkan itu untuk mencapai takdir itu, ya orang tua kita, ibu kita, ayah kita, lingkungan kita. Terutama ibu kita, karena dia akan memelihara kita. Di dalam kandungan ibu harus sudah memelihara itu. Nanti kita lihat bagaimana hubungan bayi dalam kandungan dengan ibunya, dengan lingkungannya, dengan di luar diri tubuh ibunya. Jadi pertama kita lahir, pertama kita diciptakan, kita membawa takdir kita pertama. Nah, takdir ini kemudian tidak kita capai sehingga kita membawa kehidupan yang lain, takdir turunan dari takdir yang utama. Upaya kita untuk mencapai takdir itulah yang disebut nasib. Itulah nasib. Jadi takdir itu ketetapan Tuhan, karena takdir yang kedua ya. Yang pertama ketetapan Tuhan mutlak. Takdir yang kedua adalah takdir yang kita buat sebabnya. Itulah karma. Sebab akibat. Kalau kita bilang dosa nggak dosa lah, dosa dan pahala. Tapi saya memaknainya karma sebagai sebab akibat. Apa yang kita buat detik ini adalah akibat dari detik yang lalu. Detik ini adalah penyebab detik yang akan datang. Itu sistem. Sistem yang memang dibangun demikian. Dan sistem itu akan melekat, akan terekam, akan merekam semua apa yang kita ucapkan dan perbuat. Jadi data itu terus ada untuk dievaluasi selanjutnya, dievaluasi. Itulah konsep kasih sayang Tuhan, memberikan kesempatan kita untuk lahir kembali. Untuk apa? Agar mampu kita hidup dan berkehidupan mencapai takdir itu. Alangkah baiknya ketika kita mampu memperindah takdir kita. Contoh sederhana. Pohon jagung diciptakan takdirnya sebagai pohon jagung yang akan menghasilkan biji jagung. Kehadiran manusia melihat proses tumbuh kembang pohon jagung sebagai sains. Manusia berpikir untuk lebih memblow up secara kuantitas maupun kualitas benih jagung yang dihasilkan oleh pohon jagung ini disebut teknologi. Nah, ketika kita mampu mengolah biji jagung ini menjadi hal-hal yang lain, tepung dan segala macam, jadi kue, jadi apa segala macam, itu adalah upaya kita untuk merubah atau memperindah takdir pohon jagung menjadi yang lebih baik. Itu contoh. Demikian juga dengan kita. Nah, kalau kita udah sadar bahwasanya ini takdirku, kira-kira begitu, dan kita berbahagia itu, nah, blow up ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Katakan takdir kita berikutnya jadi tukang sapu. Jadi tukang sapu yang betul-betul menjadi tukang sapu yang dihargai orang karena apa? Profesionalisme, ketekunan kita, kesungguhan kita. Dan kita berbahagia dalam takdir itu. Dan kebahagiaan inilah yang berikutnya akan merubah takdir kita pada episode berikutnya. Upayanya disebut, hasil upayanya disebut nasib. Itulah hubungan takdir dengan nasib.
Jadi yang pertama memang persoalan itu tumbuh ya dari awal mula kita ciptakan. Karena apa? Mekanisme tubuh kita ini kan fisik bisa dominan. Nah ketika fisik dominan maka kehendak duniawi menjadi yang utama. Keinginan menjadi kebutuhan. Segala upaya biasanya tidak penting untuk dikaji apakah ini baik atau buruk menurut pandangan Tuhan atau menurut pandangan norma-norma agama yang kita pahami. Jadilah kita pada episode berikutnya memiliki takdir yang berbeda. Masalah. Tapi jangan khawatir, memang begitu sistem itu. Meditasi akan menawarkan itu, membuat kita jadi mengerti, dan dengan kita mengerti maka kita lebih gampang menyelesaikan masalah. Kenapa kita nggak tenang? Kenapa kita nggak santai? Kenapa? Karena kita nggak mengerti. Ketika kita mengerti, maka kita akan bisa menyelesaikan semua masalah kita. Jadi salah satu yang ditawarkan oleh meditasi adalah agar kita mengerti. Sampai di sini saudara-saudaraku, tetap sehat dan bahagia. Ayo meditasi agar kita mengerti.